Assalamualaikum Bu Sena. Waalaikumsalam Ibu. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Gak kerasa kita sudah ke PI kelima ya Bu ya? Iya Bu. Sebentar lagi juga beres ya. Amin. Gimana LMS-nya? Alhamdulillah sejauh ini aman Bu. Iya. Alhamdulillah ya. Nah di sini tema pendampingannya yaitu rancangan program yang berpihak pada murid Ibu ya. Terus fokus pendampingannya ke refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid dan juga diskusi perkembangan komunitas praktisi dari Ibu ya. Nah di sini kita ke penerapan aksi nyata modul 3.1 berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu? Iya. Berdasarkan pemetaan ya setelah belajar modul 3.1 ini melalui pemetaan sumber daya, kemudian kita sudah belajar paradigma, prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan, maka pengaruhnya sangat dapat dirasakan dalam melaksanakan program pembelajaran, terutama ya Bu ketika di kelas pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana saya sebagai guru harus mengambil keputusan agar dapat berpihak bagi murid-murid saya begitu. Nah di sini dengan lebih melihat kelebihan apa yang dimiliki oleh anak-anak saya gitu serta minat. Nanti bakal ketahuan ya Bu ya. Di sini nanti kita gaya belajarnya seperti apa. Iya, betul. Apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi ya? Ada beberapa hal Bu yang mungkin perlu dikembangkan lagi ya, karena saya menyadari bahwa ini kan masih tahap belajar ya bagi saya, terutama dalam mengambil keputusan, yang mana keputusan yang saya ambil itu harus bisa berdampak kepada pembelajaran, terutamanya kepada anak-anak yang dalam proses pembelajarannya kan kita dituntut harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini kadang dalam mengambil keputusan itu saya masih belum sesuai dengan 9 langkah yang itu ya, bukan harus runtut gitu 9 langkahnya. Kalau menurut itu sesuai dengan aturan kalau sesuai dengan aturan teori belum bisa runtut gitu dalam hal apa yang menurut Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang Ibu ambil tadi? Yang paling mendukung itu mungkin Bu, yang pertama harus ada komitmen serta konsistensi dari diri saya, terutama untuk menerapkan paradigma pengambilan keputusan, menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, serta menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan ya, agar keputusan yang saya ambil itu bisa berpihak dan berdampak bagi murid-murid saya. Sehingga kalau mengambil keputusan itu kan kadang Bu, kalau yang terburu-buru kita tergesa-gesa ya Bu, tergesa-gesa, buru-buru gitu. Kemudian di hasilnya sini juga nanti gimana ya? Makanya harus fokus dan harus dipertimbangkan secara matang. Iya. Apakah ada pengalaman nih yang pernah terjadi Ibu yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid atau dengan rekan Ibu? Tentu ada Bu, sering. Kemarin nih yang baru-baru ini saat saya dikasih tugas tambahan ya Bu oleh kepala sekolah, disuruh menyelesaikan tugas yang beliau berikan, dan tugasnya harus selesai saat itu juga. Terus saya harus ke kelas gitu kan. Di sisi lain saya tidak boleh meninggalkan anak-anak saya. Terus kerjaan yang dari kewajiban kepala juga kita itu ya, Bu. Harus diselesaikan. Sama-sama penting kali ya. Terus itu kan dilema etika juga ya Bu. Nah akhirnya dengan berbagai pertimbangan saya ini yang urgent tugas kepala sekolah, sehingga anak-anak diberi tugas saja dulu gitu sampai selesai saya mengerjakan tugas itu. Terus yang paling sering nih, bukan kalau di sini anak-anak itu, nah sekarang ada anak yang tidak masuk sekolah udah beberapa hari, ternyata awalnya sudah dikasih surat panggilan orang tuanya, kemudian nggak datang. Nah terus dikunjungi ke rumahnya, ternyata anak tersebut nggak sekolah itu harus jagain ayahnya yang sedang sakit stroke, sehingga ibunya itu harus menggantikan ayahnya buat mencari nafkah gitu Bu, serabutan, buburuh lah asal nama ramana, ayahnya nggak ada yang jagain. Nah, jadi anaknya itu terpaksa meninggalkan sekolah gitu Bu. Selain kan dilema ya, kasihan juga gitu antara kasihan. Apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip atau langkah-langkah yang Ibu pelajari? Kalau sesuai secara utuh belum mungkin ya Bu, baru hampir, karena kan
belum semuanya saya terapkan Iya, sesuai dengan bertahap aja iya ya, Bu, ya. bertahap sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari gitu di modul 3.1 ini, karena saya berpatokan misalnya pada prinsip dan paradigmanya sudah menerapkan itu, tapi dalam pengambilan keputusannya yang langkahnya itu belum runtut. Nah, itu aja. Mungkin disesuaikan dengan keadaan. Iya, gitu disesuaikan dengan keadaan. Terus menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi kembali nih proses pengambilan keputusan tersebut? Iya, perlu banyak yang perlu dievaluasi, terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika ya, seperti kasus saya yang tadi yang anak yang tidak sekolah itu saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus melibatkan kesiswaan, guru BK dan kepala sekolah juga gitu. Ini dilema etika yang mungkin tidak boleh saya tergesa-gesa bagaimana memberi kesempatan, bagaimana nanti memberi kesempatan gitu terhadap keputusan yang saya ambil. Nah, makanya di situ perlu perbaikan dan perlu belajar lagi untuk menerapkan 9 langkah tadi. Iya, betul, Bu. Nah, kita ke rancangan program yang berdampak pada murid ya, Bu ya. Iya. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program nih yang berdampak pada murid? Sudah, Bu. Kemarin juga kita bahas ya, Bu ya. Iya. Itu apa tuh, program apa? Saya sih lebih ke program penerapan budaya positif ya, Bu, karena melihat kondisi lingkungan. Ke siswa dulu ya. Yang langsung berdampak ke siswa gitu. Di sini melihat kondisi lingkungan juga dari pasca Covid itu ya, Bu. Dari pasca Covid, sekolah, keadaan sekolah terutama lingkungan, saya lihat dulu kan sekolah ini pernah punya predikat sekolah adiwiyata. Nah, setelah Covid itu jadi hilang, gimana ya? Hilang dengan sendirinya ya. Jadi saya lebih Covid itu. Betul. Jadi saya lebih fokus ke kebersihan dulu gitu, kesehatan dan lingkungan dulu. Jadi saya bikin program untuk yang kebersihannya itu namanya Pelimbasa. Kemudian untuk pembiasaannya saya melanjutkan pembiasaan yang sudah ada dengan menambahkan kembali pembiasaan yang langsung dilakukan oleh murid, diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran seperti ada kegiatan apa ya, baca Quran dan juz amma sebelum pelajaran atau hafalan surat pendek cukup 1 atau 2 surat gitu sebelum pelajaran. Nah, dukungan apa saja nih yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Tentunya yang pertama dukungan moral dari semua warga ya, Bu. Dukungan dari kepala sekolah, alhamdulillah saya sudah mengobrol dengan kepala sekolah dan bapak kepala setuju dengan program yang saya buat. Malah nyuruh dibikin banner gitu. Emang harus seperti itu. Itu program seperti itu, Ibu boleh nanti dibawa. Itu kan program Ibu di kelas misalnya, boleh Ibu bawa nanti pas di lokasi 7. Bikin banner kan. Nah, nanti teh selain tiap CGP ada, terus buat seluruh CGP juga ada. Nanti teh disatukan ya, Bu ya. Udah ada nih, Bu. Udah ada, insya Allah, Bu. Semoga bermanfaat. Terus apa yang menjadi tantangan nih buat Ibu dalam melaksanakan rancangan program yang sudah Ibu buat? Iya. Yang menjadi tantangan mungkin itu karena ini gagasannya baru ya, Jadi pertama belum semua warga sekolah kita laksanakan di kelas kita dulu mungkin saya mulai dari kelas saya dulu aja gitu. Jadi ke anak bila ada sampah tolong ambil gitu, buang ke tempatnya. Terus saya melaksanakan pembiasaan di kelas saya dulu, mulai dari menerapkan keyakinan kelas. Itu kan sebelumnya belum ada ya, Bu, di sini. Nah, saya akan cantumkan juga sebagai program saya di kegiatan pembiasaan. Kalau keyakinan kelas sih udah beberapa yang mengikuti ya, karena dari pas kegiatan sosialisasi yang budaya positif itu teman-teman itu antusias. Kemudian saya melakukan aksi nyata, pernah bikin video juga dan videonya disebar di grup praktisi. Oh gini. Jadi alhamdulillah sudah ada yang mengikuti gitu. Untuk yang itu tantangannya mungkin apa ya, untuk menyamakan isi kepala. Menyamakan isi kepala seluruh warga, karena kan warga banyak ya. Mungkin kalau ada yang deket baru bisa kita laksanakan. Nah, kita lanjut ke perkembangan komunitas praktisi, Bu ya. Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah Ibu. Terus bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar? Ya,
Alhamdulillah ya Bu, saya pas ini dari pembelajaran modul berapa ya, lupa lagi waktu itu, bikin grup komunitas praktisi itu modul 2 apa ya? Modul 2 ya. Di modul 2 saya langsung bikin komunitas namanya Kombel Guru SPEN saja, SMP Negeri 1 Sucinaraja. Alhamdulillah sampai saat ini gitu semua guru terlibat masuk di dalam komunitas itu, bahkan di PMM pun ya saya sudah mendaftarkan komunitas tersebut, dan untuk sehari-harinya di situ digunakan untuk berbagi informasi tentang pendidikan, masalah yang dihadapi di kelas, itu bagaimana praktik baik disebarkan di grup itu. Alhamdulillah responnya baik dan semua merespon juga. Nah, apalagi tentang program ini yang barusan kita bicarakan itu boleh dibincangkan di situ, Bu, dibicarakan di komunitas itu, agar nanti rekan-rekan tuh bisa mengikuti gitu jejak Ibu, supaya nanti ke anak-anaknya juga bisa diterapkan seperti itu ya Bu ya. Apa perubahan yang menyenangkan buat Ibu yang Ibu alami ya, dari rekan dan komunitas praktisi yang Ibu laksanakan yang Ibu buat? Yang saya lihat, sangat signifikan ya Ibu, dari antusias para rekan untuk mengikuti program pengembangan diri. Jadi kalau itu meskipun kan kebanyakan di sini sepuh ya Bu, nggak tahu IT, jadi saya harus mulai dari awal mendaftarkan, ngasih tahu linknya segala macam. Tapi mereka kalau takut ketinggal itu di grup rame, ayo cepat kirim mana gitu ya linknya ini itu. Anu sepuh-sepuh teh alhamdulillah dengan bimbingan mungkin ya. Iya, bersama-sama lah Bu gitu. Dengan bersama-sama berarti ada kemauan untuk maju bersama gitu kan, itu yang paling tergerak saya mungkin suka. ya Bu ya. Sesuai dengan moto CGP, kita harus bisa menggerakkan Bu ya. Nah, apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Ibu setelah program ini selesai? Setelah program PGP ini maksudnya ya, selesai, mungkin tidak hanya selama program ini ya, saya akan mengembangkan lanjut mungkin ya, nggak boleh berhenti di pendidikan aja ini gitu. Insya Allah gitu ya, harapannya saya bisa mengembangkan komunitas bukan hanya cuma warga sekolah aja gitu. Saya di luar sekolah juga bisa, di luar sekolah juga, misalnya ada rekan-rekan guru satu mapel bisa masuk ke situ gitu. Semua rekan-rekan guru yang di luar sekolah ini juga bisa diajak untuk belajar bersama gitu, saling berbagi lah, karena kan kita dapat ilmu itu dari mana aja ya Bu. Betul. Jadi selain menambah ilmu, menambah relasi juga. Selain itu kan komunitas bisa lebih dimaksimalkan ya kedepannya. Kalau udah banyak pengikutnya itu bisa bikin program kayak kalau sekarang kan gampang ya, webinar gitu di intern aja gitu satu komunitas Malahan seperti ini, misalkan Ibu kan lagi di PGP nih ya, Ibu teh misalkan di status Ibu di share misalkan banyak, pasti yang nanya banyak Bu ya di luar sekolah ini. Nah, Ibu bakal seperti apa nanti kalau kayak gitu? Mau di share apa mau share dong Bu ya, berbagi. Makanya itu makin meluas lagi, tidak cukup di sekolah ini saja. Itu sesuai pengalaman juga Bu. Betul. Apa nih dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama? Dukungannya mungkin ya tetap sih Bu, pertama dari pimpinan kita ya, pimpinannya, terus rekan-rekannya, jangan sampai saling lah gitu, saling mengingatkan, saling ini. Yang sebenarnya kan awal-awal aja rame, kesininya jadi redup gitu kan, yang saya takutkan itu seperti itu. Jadi tetap komitmen dan dukungan dari warga semua gitu, bersama-sama untuk memajukan Kombel itu. Nah, kita lanjut ke bagian akhir pendampingannya Bu ya. Di sini mungkin materi apa yang Ibu rasakan nih masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam tuh dalam pendampingan ini apa aja? Dari mulai awal gitu Bu ya, dari yang dipelajari sampai sekarang modul ini yang paling saya rasa masih sulit itu di coaching supervisi ya Bu, karena kan ke rekan. Nah, takutnya masih ada anggapan rekan itu
menggurui gitu atau kok dinilai gitu ya, takutnya seperti itu. Tapi kan di sini mitra ya. Saya juga masih ada kesulitan, harus belajar lagi dalam menggali potensi koci gitu agar mereka itu mau tergali ya. Jadi tidak kita yang mengeluarkan solusi-solusi. Jadi mereka bisa tergali gitu, terpancing lah gitu tanpa ini. Nah, itu yang saya rasa perlu pendalaman lagi. Apalagi kita meng-coaching ke anak ya. Iya, betul. Itu paling sulit ke sekali. Anak juga. Iya. Kita harus mengikuti mood itu, Bu. Betul, mood si anak mood pasti. Anak. Iya. Karena macam-macam ya, Bu ya, karakter anak-anak itu. Nah, ini Bu ya, untuk mengingatkan juga ya, Bu. Nanti Ibu akan ada feedback lagi 360 ya, Bu ya. Ibu teh nanti akan disuruh lagi untuk mengisi kuesioner untuk kepala sekolah, rekan juga 5, kayak waktu itu ya, siswa juga 5 seperti biasa. Ibu nanti diunggah lagi ke LMS-nya seperti kayak itu lagi, nanti di share lagi ya si kuesionernya ya. Kemudian ini Ibu untuk melakukan diskusi pemetaan aset, mungkin itu mah nantilah ya Bu ya, di antar komunitas Ibu mungkin dibicarakan seperti itu ya Bu. Oh iya, ini ini saya Bu udah memetakan aset yang itu. Ini aksi nyata 3.2 kemarin. Iya kemarin udah ya Bu ya. Ya mungkin itu aja Bu, dari saya mah udah dicukupi sampai sini mungkin Bu ya. Untuk mengingatkan itu aja, kuesioner juga kayak kemarin Ibu di share lagi ke kepala sekolah, rekannya, dan juga anak-anak seperti itu. Itu aja mungkin ya Bu ya. Upload lagi. Iya, seperti Ibu munggah lagi nanti per orang sedetail mungkin. Iya, kayak iya. Mungkin sampai di situ Bu PI-nya ya. Semoga Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya lancar. Terus ke rekannya juga dalam mentransfer lagi ilmu Ibu tuh lancar juga dalam komunitasnya atau di komunitas di luar sekolah juga ya. Iya. Mungkin sampai di situ Bu. Terima kasih. Sami-sami Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.